Coklat. Hei Kak, apa ini? Coklat. Kita mau ngerayain Valentine. Ini buat tapi masih ini loh kurang ini loh, harusnya itu ada lagi lebih tinggi lagi gitu. Semakin tinggi kan menunjukkan semakin cinta gitu loh. Lah kamu lagi ngapain itu? Utek-utek HP. Cari coklat murah promo. Buat Valentine, emang Valentine itu apa? Kasih sayang. Oh, yang hari Valentine kasih sayang itu tah. Oh alah, emang kita boleh ngerayainnya? Memang kain tuh Ya harusnya sih nggak boleh. Emang kamu ngerayain? Iya dong, sebagai bentuk rasa sayangku padanya. Tapi katanya ada yang bilang nggak boleh loh Valentine itu. Waduh. Nah, gimana kalau misalnya kita sekarang tanya aja sama ahlinya, boleh nggak sih kita ngerayain Valentine? Oh iya. Oke. Ya, setuju ya? Aku telepon dulu ya. Oke. Siapa yang ditelepon? Namanya Gus Najib. Oke, bentar ya. Aduh, kalau nggak boleh ini gimana coklatnya ya? Assalamualaikum Gus Najib. Iya, Gus Najib bisa nggak datang di podcast Ningzila? Kita mau ngobrol tentang Valentine. Boleh nggak sih kita ngerayain Valentine? Hai happy people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ningzila. Ngobrol asik, seru bareng Ningzila. Nah, happy people yang ada di rumah, yang tadi udah penasaran sama obrolan Ningzila dengan Kak Dewi gitu kan ya, tentang apa itu hari Valentine. Boleh nggak sih di dalam Islam itu merayakan hari Valentine? Lalu apa saja yang harus kita lakukan dalam menyambut hari Valentine ini? Langsung saja kita sapa bintang tamu kita sudah hadir di sini, Gus Najib. Assalamualaikum Gus Najib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ningzila. Bagaimana kabarnya Gus Najib? Alhamdulillah selalu insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya. Nah Gus Najib, tadi kita udah sempat ngobrol tentang Valentine kan, tapi rasanya happy people yang ada di rumah perlu kenal dulu nih sama Gus Najib gitu. Kalau boleh tahu Gus Najib ini sekarang kesibukannya apa nih Gus Najib? Iya, jadi saya Ningzila, nama lengkap saya ini Unwanun Najib, tulisannya iya. Jadi kalau dibaca Unwanun Najib. Jadi sering dari tulisan nama saya itu dulu banyak sekali yang memanggil saya akhirnya dengan Mr. UN seperti itu. Padahal nama saya itu Unwanun Najib, hanya tulisannya saja Unwanun Najib. Nah, begitu. Jadi kesibukan saya sehari-hari yang pertama memang didikan dari orang tua. Kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya taklim wal muta'alim. Jadi kita kegiatannya, kesibukannya ya dari belajar juga mengajar. Jadi di rumah, di luar juga kesibukannya tentang keilmuan. Banyak sekali kemudian mengisi pengajian, juga mengisi ada semacam perusahaan-perusahaan yang baru buka, itu kemudian diisi dengan ilmu, dengan majelis doa, sholawat juga gitu. Jadi kesibukannya seperti itu. Di samping itu saya juga memiliki sebuah kesibukan lain yang berkaitan dengan sebuah wedding, jadi wedding organization. Di situ banyak sekali nih Zila. Jadi mulai dari saya buat sendiri ya, semuanya ini saya buat sendiri beserta tim saya, rekan-rekan saya. Jadi mulai dari dekorasinya, muanya, makeup artisnya, sampai kemudian tentang pesta apapun, misalkan ada lamaran, mulai lamaran ya. Jadi ada ultah juga, juga acara akikah dan lain-lain itu kami mencoba untuk mengakomodasi semua acara pesta-pesta tersebut. Baik di rumah atau di gedung kami juga sering sering menggarap lah istilahnya. Begitu. Wah, berarti repot sekali ya nih Gus ya, banyak sekali kegiatannya ya. Alhamdulillah, yang penting dalam kondisi terus bermanfaat, karena sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Oke, baik. Nah, buat happy people yang ada di rumah,
di acara podcast Neng Zila ini rasanya kita sering banget nih Gus nyebut selamat datang kembali di studio GF Wedding Service. Selamat datang kembali di studio GF Wedding Service. Nah kan kita selalu ngomong gitu ya Gus ya. Iya, Nah tahu nggak sih happy people yang ada di rumah, Gus Najib ini beliau adalah owner dari GF Wedding Service nih. Jadi studio yang cantik ini itu milik beliau. Seperti itu happy people yang ada di rumah. Nah, karena Gus Najib tadi udah nyentil nih omongan tentang GF Wedding Service. Kira-kira GF Wedding Service ini nih Gus, udah berdiri sejak kapan sih Gus? Iya, jadi awal mula Neng Zila, saya berangkat untuk membuat sebuah wedding service ini, semuanya itu karena dadakan. Jadi ada semacam desakan dari orang yang kemudian punya hajat. Kemudian saya itu sudah menceritakan bahwa saya tidak punya alatnya, saya tidak punya kapasitas untuk melakukan itu. Tapi orang tersebut melihat bahwa saya punya talent atau punya potensi, sehingga saya memberanikan diri untuk mencoba membuat, kemudian melayani apa yang menjadi kebutuhan konsumen tersebut. Kemudian setelah saya mencoba untuk melayani, kemudian orang tersebut kok merasa puas, saya akhirnya berangan-angan, oh berarti apa yang saya lakukan ini bermanfaat bagi orang lain. Intinya awalnya seperti itu pada awalnya. Kemudian lama-lama saya bertemu dengan banyak orang, banyak teman, banyak rekan, sehingga berkumpulnya mereka akhirnya menjadi tim yang solid, menjadikan sebuah wedding service yang lengkap seperti ini. Beserta tim saya, rekan saya semuanya akhirnya bergabung menjadi satu, sehingga jadilah GF Wedding Service ini. Oke, wah luar biasa sekali ya GF Wedding Service ini. Nah terus Gus, GF Wedding Service ini melayani acara apa aja nih Gus? Apakah hanya wedding sesuai dengan judulnya atau ada yang lain nih Gus? Iya, berangkat dari pengalaman yang sudah lama nih Zila, jadi sudah hampir 4 tahun lebih lah saya menggeluti di bidang wedding ini. Kemudian di tengah jalan itu banyak sekali permintaan yang kemudian tidak hanya wedding saja. Ternyata banyak acara-acara itu yang kadang itu menurut saya remeh, tapi kok minta dekor gitu. Seperti acara arisan. Arisan itu minta dekor ya. Jadi ada arisan sedunia. Bahkan itu waktu itu di Hotel Papilio waktu itu. Itu saya malam-malam ke sana, saya dekor itu, kemudian dari situ merequest acara-acara yang lain di samping ulang tahun, juga lamaran, dan yang berkaitan dengan acara-acara kayak Hari Besar Islam juga banyak. Jadi ada acara kayak Maulid Nabi, kemudian acara tentang walimah akikoh, tasyakuran, itu banyak sekali permintaan-permintaan seperti itu. Jadi intinya Gusti Fitria Wedding Service ini, atau sekarang itu lebih kita tampilkan sebagai GF Wedding Service, itu banyak sekali mewadahi hampir semua pesta-pesta yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, wah luar biasa nih Gus Najib ya dengan GF Wedding Service-nya. Udah banyak acara-acaranya ya tadi ya Gus ya, arisan, lamaran juga ya Gus ya berarti ya. Iya, banyak. Nah, penasaran mungkin nih Gus, harganya berapa sih Gus kalau di GF Wedding Service ini? Jangan-jangan mahal banget gitu kan ya, mungkin kita nggak nyampe atau nggak afford gitu. Menurut Gus Najib nih harganya berapa nih? Happy people yang ada di rumah biar tahu nih Gus. Iya. Jadi hampir semua orang yang punya hajat Neng Zila itu pasti ujung-ujungnya adalah menanyakan tentang harga. Betul Gus. Dan yang kami tampilkan Neng Zila selama ini, kita selalu menanyakan kepada calon klien bahwasanya apa saja kebutuhannya. Kalau memang di wedding itu kan memang bisa dikategorikan sangat komplit ya. Sangat komplit artinya itu mulai dari kebutuhan akad nikah, bahkan sebelum akad itu ada lamaran, bahkan sebelum lamaran itu ada seperti pre-wedding. Bener-bener Gus. Dan kalau memang semuanya itu satu paket nih Zela, memang akan muncul harga yang memang fantastis juga. Karena di samping kebutuhan yang memang sebanyak itu, kemudian Gusti Fitria Wedding Service ini mencoba untuk
menampilkan yang terbaik. Jadi kalau memang harga sudah tidak menjadi masalah, kami akan selalu melayani dengan sepuas mungkin, sebaik mungkin, dengan kualitas yang terbaik, dengan rekan-rekan yang juga yang kami anggap sudah sangat kompeten di bidangnya. Seperti kami juga menggait fotografer, video, itu kami dari teman-teman yang sudah sangat ahli di bidangnya masing-masing. Sehingga kalau memang ditanya masalah harga, kami akan tanya dahulu kebutuhannya seperti apa, berapa hari, karena memang ada yang acara itu tidak 1 hari, acara akad itu sendiri, kemudian acara resepsi di hari lain. Nah itu juga membuat harga juga menjadi berbeda. Di samping itu Neng Zila, harga di wedding service itu akan berubah ketika tidak di rumah. Nah ini di gedung acaranya. Beda lagi ya, beda lagi ya. Jadi kalau di gedung itu nanti ada biaya-biaya yang lain, karena di gedung itu di samping kita banyak melibatkan orang, karena waktunya itu juga dibatasi di situ. Dan ada cas-cas yang lain di gedung itu. Makanya itu kemudian beda tempat, beda lokasi, beda kebutuhan, juga beda harga. Seperti itu nih. Luar biasa sekali ya. Nah, Gus, terus kalau misalnya nih ada customer datang, mintanya ini itu, mintanya yang agak repot gitu, pokoknya rewel gitu Gus, kan pasti ada ya customer yang seperti itu. Iya. Nah, Gus Najib gimana nih selama ini? Iya, jadi dari banyak pengalaman memang banyak sekali calon-calon klien seperti itu, banyak sekali. Gimana nih Gus? Intinya Neng Zila, ketika kita menghadapi orang, itu kita tahu betul bahwasanya yang kita lakukan adalah dalam bidang jasa. Nah, ketika jasa Neng Zila, maka yang dihasilkan terakhir atau sebagai result terakhirnya itu adalah kepuasan. Jadi kita akan bercapek-capek, kita pasti akan keluar banyak tenaga. Tapi ketika senyum dari klien itu muncul di saat acara, bahkan setelah acara, itu adalah sebuah kepuasan, bahkan kebanggaan kita sebagai penyedia layanan jasa wedding service ini, Neng Zila. Karena itulah banyak sekali ketika di awal konsep, di awal transaksi, di awal kita istilahnya bertemu dengan klien, itu permintaan begitu rumit. Tapi karena kebiasaan kami bertemu dengan orang, banyak calon-calon klien yang juga sudah menjadi klien kami, kemudian kami bisa menjawab semua kebutuhan tersebut dengan konsep-konsep yang memang mereka kehendaki. Konsep Gusti Fitria Wedding Service ini, Neng Zila, selalu mengutamakan kepuasan dari pelanggan tersebut. Insya Allah intinya adalah bermanfaat, intinya seperti itu. Baik. Jadi meskipun rewel tetap dilayani dengan sepenuh hati ya Gus ya. Mereka adalah raja, karena pembeli adalah raja, seperti itu. Setuju sih Gus Najib ya. Jadi bisa jadi meskipun kita konsultasi rewel-rewel, kita tetap ingin diperlakukan dengan baik ya Gus. Pastinya, iya pastinya. Nah Gus, tadi kesibukannya Gus Najib yang lain juga disebutkan nih, ada hubungannya dengan belajar dan mengajar ya Gus. Betul ya. Kalau boleh tahu, Gus Najib ini sekarang di bidang ngajar-mengajarnya di mana nih Gus? Iya, jadi di rumah kan ada pesantren juga, jadi kegiatan belajar mengajarnya adalah bidang agama. Jadi saya banyak mengajar di sini, kemudian di luar juga mengajar seperti itu, memberikan tausiah, memberikan di luar pesantren ceramah, juga ya Gus? Iya. Jadi memberikan kajian-kajian yang memang dibutuhkan. Jadi banyak, kemudian di lapangan itu banyak sekali teman-teman yang kemudian memimpin sebuah perusahaan, sebuah institusi, sehingga di sela-sela waktu kerja mereka itu diisi dengan kajian-kajian rohani. Lah di situ kemudian saya mengambil peran, dibutuhkan oleh teman-teman yang membutuhkan seperti itu. Nah berarti sesuai dengan tema kita hari ini juga ya Gus ya. Kan kita tadi mau banyak bahas tentang Valentine nih Gus. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Gus Najib tentang Valentine ini jauh seperti apa. Nah kita akan jeda sejenak.
Dan kita akan kembali, namun Gus Najib monggo silakan sambil kita beristirahat, kita menikmati kopi dari Wong Nu ini, Oh, Gus. kopi Wong Nu ya? Iya betul. Ay, masih hangat Wong ini. NU Coffee nih Gus. Saya Wah. dapat yang robusta, edik. Gus Najib dapat yang apa? Ini yang Arabica Magic ini. Arabica Wah, dari Magic. Arabnya ini cocok dengan saya ini, Arabnya ini. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, enak betul ini. Wong NU Coffee terbuat dari biji kopi original Java Ijen Raung. Tersedia varian kopi Arabica Magic dan Robusta Edik. Menggunakan kemasan take away sehingga lebih praktis dan higienis. Bawa praktisnya Wong NU Coffee kemana saja. Wong NU Coffee, ngopi enak, kapan saja, di mana saja. Gus Najib, kemudian tadi di awal kan sempat saya sama Kak Dewi itu penasaran sebenarnya Valentine itu boleh nggak sih, atau Valentine itu kayaknya hal yang nggak boleh kita rayakan atau seperti apa gitu nih Gus. Nah mumpung ada Gus Najib gitu ya, di sini juga ustadznya para anak-anak remaja selama ini. Nah mau tanya nih Gus, pendapat Gus Najib mengenai fenomena perayaan Valentine di anak-anak remaja sekarang ini ya Gus ya. Iya. Gimana nih Gus? Ini kalau temanya Valentine berarti kostum saya keliru ini, harusnya pink-pink ini harusnya. Harusnya ini. ya Gus ya. Iya. Kalau tahu gitu tadi pakai pink-pink aja ini tadi. Iya, tapi kayaknya kalau Gus Najib pakai pink juga gimana gitu nanti. Iya. Jadi gini nih Zila, kita pahami dulu konsep Valentine itu seperti apa. Kalau memang diintisarikan sebagai kasih sayang, maka perlu kita pahami bahwasanya agama kita, agama Islam, itu adalah merupakan agama perdamaian, agama cinta kasih. Kalau kita melihat dari lafadznya, katanya nih, jadi ada Islam. Kata Islam itu terbentuk dari 3 huruf utama, yaitu huruf Sin, Lam, dan Mim. Salama, yang memiliki makna dasar yaitu keselamatan. Ini artinya Neng Zila bahwasanya agama Islam itu senantiasa mengajak, mengajarkan, bahkan membawa seluruh umatnya untuk senantiasa meraih keselamatan baik di kehidupan dunia, lebih-lebih nanti di kehidupan akhirat. Lah, pentingnya lagi kita pahami bahwa Islam ini di samping memiliki makna keselamatan, Islam itu juga memiliki makna cinta damai. Ini tersirat di dalam Al-Quran, di dalam surat Yunus ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim." Yang artinya Neng Zila, dan jika mereka condong kepada perdamaian, cinta kasih, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat inilah Neng Zila kemudian Islam dikenal sebagai agama yang cinta damai, yang penuh kasih. Bahkan Neng Zila kalau kita melihat dari sejarah, sosok yang kita bangga-banggakan, sosok yang paling sempurna, baik jasadnya, fisiknya, maupun dari akhlaknya, beliau adalah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sang pembawa risalah Islam. Beliau menampilkan Islam yang cinta damai, itu bahkan ditampilkan sejak beliau belum diangkat menjadi Nabi Neng Zila. Begitu. Tentu Neng Zila kalau sekolah SD-nya dulu di sekolah Islam ya. Iya, betul Gus. Itu kalau di sekolah Islam ada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Iya. Di situ Neng Zila, pasti Neng Zila kalau masih ingat ada peristiwa yang sangat terkenal, yakni peristiwa tentang peletakan batu Hajar Aswad. Iya, iya Gus. Nah, di peristiwa itu nih Zila, pada waktu itu Mekah itu sedang mengalami banjir bandang yang begitu dahsyat. Begitu dahsyatnya Neng Zila sampai-sampai bangunan Ka'bah itu roboh rata dengan tanah. Lah di saat itulah kemudian kita ketahui bahwasanya dalam catatan sejarah itu banyak sekali suku-suku, kabilah-kabilah yang bersatu padu bahu-membahu untuk membangun Ka'bah. Dan setelah renovasi Ka'bah itu selesai Neng Zila, itu menyisakan satu bagian utama. Apa bagian utamanya?
yaitu batu Hajar Aswad. Lah, semua kepala suku, pimpinan kabilah itu kepingin menjadi orang yang bisa meletakkan batu mulia tersebut ke dinding Ka'bah. Lah, mereka berebut, bahkan saling berebutnya sampai hampir saja terjadi konflik pertumpahan darah. Disitulah kemudian muncul Abu Umayyah Al-Walid bin Mughirah. Beliau kemudian mengusulkan bahwasanya mari kita serahkan persoalan ini kepada orang yang pertama kali nantinya memasuki komplek Masjidil Haram. Diketahui kemudian dalam catatan sejarah bahwasanya orang yang memasuki Masjidil Haram adalah beliau baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang waktu itu Nizila sudah terkenal sebagai Muhammad Al-Amin. Dan setelah mendengar bahwasanya Muhammad Al-Amin inilah yang menjadi orang yang ditugasi untuk meletakkan batu Hajar Aswad ke dinding Ka'bah, seluruh pimpinan kabilah, seluruh pimpinan suku itu merasa puas, merasa lega. Mereka bahkan mengatakan rodina bisodikil amin. Kami rela, kami ridho bahwa Muhammad Al-Amin lah yang akan meletakkan batu tersebut ke dinding Hajar Aswad. Namun Nizila mendapati tugas yang seistimewa itu. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW tidak kemudian menjadi sombong dan congkak, tapi justru menjalin kerjasama dengan cara beliau itu membentangkan kain surbannya, kemudian batu Hajar Aswad ditaruh di atas surbannya, kemudian para pimpinan suku itu sambil mengangkat bersama-sama, kemudian mendekatkan ke dinding Ka'bah, baru kemudian yang meletakkan ke dinding Ka'bah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini adalah contoh yang ditampilkan oleh Nabi kita sebagai wajah Islam, bahkan sejak beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini adalah contoh yang begitu pantas kita idolakan. Sehingga beliau itu menampilkan kasih sayang jauh sebelum adanya perayaan-perayaan Valentine seperti ini, Nengzila. Gitu ya Gus ya. Iya, jadi jangan-jangan kita salah idola ini, jangan-jangan. Jangan-jangan gitu ya Gus Iya. ya. Nah Gus, berarti kan memang apa itu namanya yang merupakan perilaku kasih sayang, cinta kasih, itu kan memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya Gus ya. Betul ya, sekali, Gus, ya. iya. Nah namun dengan adanya perayaan Valentine ini nih Gus, gitu kan ya, banyak sekali loh anak-anak muda di luar sana itu yang misalnya kencan gitu kan, makan malam berdua gitu. Gimana nih Gus Najib? Jadi Nengzila, yang perlu kita ketahui bahwasanya setelah kita memahami konsep bahwasanya hari Valentine ini adalah hari kasih sayang, maka penting sekali untuk menampilkannya juga dengan cara-cara syariat yang benar. Jadi kalau memang ada acara-acara yang kemudian dikatakan Valentine, merayakan Valentine, kemudian ada indikasi di dalamnya itu mendekati zina atau kemaksiatan yang lain, maka sebagai generasi muda, maka mari kita jaga. Karena apa? Kemaksiatan sekecil apapun itu Nengzila bisa mendatangkan murkanya Allah. Artinya apa? Allah itu di dalam kitab Nasuhul Ibad itu memiliki rahasia-rahasia. Salah satu rahasianya itu katamal ghadab fi ma'siyah. Jadi Allah itu merahasiakan murkanya itu dalam kemaksiatan. Artinya bisa saja kemaksiatan yang kita lakukan saat ini atau besok itu tidak mendapatkan murka Allah. Tapi bisa saja kemaksiatan yang kecil apapun yang kita lakukan itu justru mendatangkan murkanya Allah. Maka itu sebelum kita melakukan kemaksiatan, itu kita jaga. Walaupun itu sekecil apapun. Maka dari itu kita lihat dulu, kita itu mau diundang dalam acara Valentine, isinya apa acaranya. Kalau sudah kita ketahui konsepnya, isi acaranya, maka kita bisa memutuskan, oh ini memang sesuai dengan syariat, tuntunan Rasulullah. Karena pada dasarnya kita memang dipesankan untuk ifsya'us salam, menyebarkan cinta kasih, menyebarkan perdamaian ke seluruh alam semesta. Dan karena itulah kemudian konsep acara Hari Valentine ini, mari kita sesuaikan dengan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Seperti itu nih Zila. Di kalangan anak muda sekarang itu kan seringnya kalau dari Valentine itu tren banget nih Gus. Beli coklat, beli bunga gitu ya, atau beli kado-kado sebagai hadiah
buat pasangannya nih di hari Valentine gitu nih Gus ya. Terus yang pengen saya tanyakan nih, mungkin buat generasi muda, gimana ya caranya merayakan Valentine, akan tetapi tidak mendekati dengan hal-hal yang membawa kemaksiatan gitu Gus. Jadi supaya bisa terhindar dari kemaksiatan. Nah, gimana nih Gus tips-tipsnya? Iya, jadi kalau coklat itu saya juga suka nih Iya, Zila. sama sih Gus. Tapi belum ada yang ngasih ini sampai sekarang ini. Sama. Atau jangan-jangan perlu diingatkan ini ya. Boleh, monggo iya, datang ke iya. studio GF Wedding Service, kita tunggu coklatnya. Betul sekali ya. Gimana Gus Najib? Iya, jadi nih Zila, dalam acara Hari Valentine ini, yang penting kita ketahui adalah dalam konsep Islam itu ada yang namanya tahadu tahabu, yang artinya saling menghadiahilah, maka kalian akan saling mencintai. Jadi saling menghadiahi di sini bentuknya banyak sekali nih Zila. Jadi kalau memang dikatakan tadi ada pemberian coklat, Iya, pemberian bunga, yang intinya adalah pemberian tersebut bermanfaat bagi orang yang kita berikan tadi. Iya. Ketika itu ada nilai manfaatnya, maka otomatis yang kita beri itu pasti akan timbul cinta, timbul kasih sayang kepada orang yang memberi. Dan ini sangat sunnah, sangat disunahkan, sangat dianjurkan nih Zila. Maka dari itu jangan di hari Valentine saja kalau bisa Oke, saling jangan hari menghadiahi, saling Valentine memberi aja. ini. Kalau bisa ya di hari-hari yang lain, tidak terikat dengan hari Valentine saja. Apalagi kalau pemberiannya itu bunga ya tadi ya. Iya, betul. Apalagi bunganya bunga deposito. Wah, Mau, itu Gus? kayaknya Neng Zila nggak nolak sama sekali. Nggak nolak nih ya. sama Iya, sekali iya, Gus, iya. boleh ya. Coklat juga boleh kok Gus Oh, sebenarnya. coklat juga Belum boleh ya. dapet Gus. Oh, gitu ya. Perlu diingatkan barangkali Perlu, pemirsa boleh ini ya. Happy people yang ada di rumah Iya, mau happy kirim coklat people ke ya. sini bunga deposito, boleh. Kita tunggu di GF Wedding Service. Iya, iya, iya. Oke. Kembali lagi di podcast Neng Zila. Ngobrol asik, seru bareng Neng Zila. Masih di studio GF Wedding Service dan juga ditemani oleh Wong NU Cafe. Kita sudah bareng sama Gus Najib selaku owner dari GF Wedding Service. Nah, kita tadi kan udah banyak tanya ya tentang Valentine, kemudian apa tuh namanya, sebenarnya konsep Valentine itu apa gitu kan. Nah, kita juga banyak nih DM di Instagramnya Wong NU Network yang menanyakan juga nih Gus Najib tentang Valentine gitu ya. Banyak sekali yang penasaran sama mungkin yang dialami Gus Najib sama beberapa pertanyaan tentang Valentine lainnya. Boleh ya Gus kita bahas di segmen ini? Oke, Neng Zila. Oke, baik. Nah, kita lihat dulu. Ada beberapa titipan pertanyaan nih Gus. Yang pertama, ada yang tanya, Gus Najib pernah merayakan Valentine? Iya. Gimana nih Gus? Iya, jadi zaman saya dulu itu Valentine memang sudah banyak ya. Iya. Acara-acara sudah banyak. Akan tetapi saya sendiri itu tidak pernah. Artinya banyak mendengar ada undangan, ada acara Valentine, tapi saya sendiri tidak pernah. Jadi mungkin tidak semudah atau seramai sekarang mungkin ya. Oke. Jadi mungkin di komunitas saya sendiri, di teman-teman sekolah sendiri tidak booming, artinya tidak banyak yang melakukan. Kalaupun ada hanya tertentu saja. Dan itu tidak teman akrab atau bukan yang tempat kumpulan saya gitu. Oke, baik Gus. Jadi belum pernah ya Gus ya? Belum Oh, pernah. belum pernah. Baik tuh happy people yang ada di rumah, Gus Najib belum pernah merayakan Valentine ya. Jadi sudah tidak penasaran lagi. Nah, kemudian Gus, ini juga ada yang tanya, Gus Najib mohon tanggapannya karena ada perayaan selain hari Valentine, tapi juga dirayakan di beberapa negara-negara lain itu konsepnya sama, hari kasih sayang gitu Gus. Kalau di Korea Selatan itu ada Hugs Day, ada Kiss Day gitu ya. Bahkan di Perancis pun ada nama-nama yang lain, tapi bukan hari Valentine Gus. Cuman konsepnya tetap hari kasih sayang. Nah, tanggapannya Gus Najib gimana nih? Iya, sebagai seorang muslim saya hanya bisa menjawab bahwasanya kita itu Neng Zila diperintahkan oleh Rasulullah Nabi kita
itu untuk memulai segala sesuatu dengan bismillah. Karena itulah kemudian beliau bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Bahwasanya setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, setiap perkara yang mengandung kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka akan terputus barokahnya. Nah, karena itulah ketika kita memulai segala sesuatu itu dengan bismillah Neng Zila, maka kita sebenarnya sudah melakukan yang namanya kasih sayang tadi. Artinya ketika kita mengatasnamakan Allah, bahwa kita berbicara bismillah itu Neng Zila, kita berbicara Allah yang maha kasih, yang maha sayang. Artinya alangkah buruknya kita, alangkah jeleknya kita sebagai seorang muslim yang memulai segala aktivitasnya dengan bismillah, kemudian kita melakukan keburukan, kejahatan, kriminal, apalagi sampai kemaksiatan. Dan ini sangat bertentangan sekali dengan konsep keislaman. Karena itu di negara-negara lain yang sebenarnya mungkin baru ada konsep-konsep kasih sayang seperti itu di Islam sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum mereka merayakan itu semua. Karena itulah Nabi kita itu sangat menjaga umatnya, jangan sampai kemudian kita itu bertindak atau berperilaku yang keluar dari koridor Islam. Dan inti dari Islam tersebut adalah menyebarkan kasih sayang itu Nejela. Dengan mengawali segala aktivitas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan hanya diucapkan di mulut Nejela Bismillah itu. Harusnya kita itu mempraktekkannya, mengamalkan Bismillah itu, bahwasanya Bismillah itu adalah konsep kasih sayang. Melakukan tindakan apapun di pekerjaan, di tempat sekolah, mengajar, sebagai guru atau sebagai murid, kita itu mengawalinya dengan bismillah, sehingga tindakan kita di sekolah, tindakan kita di tempat kerja, tindakan kita dimanapun dan kapanpun, itu mencerminkan kasih sayang. Seperti itu nih. Oke, wah luar biasa sekali ya jawabannya Gus Najib. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang ketiga nih, yang udah nge-DM saya. Gus Najib, dosa nggak sih ngucapin selamat Valentine? Gimana nih Gus tanggapannya? Dosa nggak sih? Ya memang jiwa muda itu jiwa yang membara nih, jadi Gus. bergejolak dan terus bersemangat gitu. Nah, banyak penasarannya juga ya Gus. Betul, jadi jiwa-jiwa yang penasaran seperti ini memang perlu diwadahi dengan majelis-majelis keilmuan. Harusnya seperti itu. Maka saya sangat senang Nengjelah dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini, bahwasanya tidak ada batas, tidak ada jarak, dan semua itu berkembang menjembatani berbagai kebaikan-kebaikan yang ingin muncul seperti ini di podcast Nengzila ini, di berbagai perkembangan teknologi, baik di HP yang sudah Android sekarang, sehingga kegelisahan-kegelisahan rohani seperti yang dialami anak muda sekarang itu bisa terjawab atau paling tidak bisa terwadahi gitu terwadahi, ya, betul. Jadi menjawab dari pertanyaan Nengzila tadi, bahwa saya mengucapkan selamat Valentine atau hari kasih sayang, itu kita lihat Nengzila konteksnya. Kalau memang itu adalah konteksnya kebaikan untuk menyebar kasih sayang, harusnya itu kita lakukan setiap hari. Dan kita lakukan itu bukan hanya dengan orang tertentu, tapi ke semua orang, termasuk orang tua kita, Nengzila, guru kita, saudara kita, tetangga kita, kita ucapkan kasih sayang tersebut. Jadi mengucapkan Valentine itu kita lihat konteksnya, bukan hanya teksnya saja. Kalau teksnya itu Valentine, dalam hati kita adalah merayakan kasih sayang, menyebarkan kasih sayang, cinta dan damai, itu harusnya kita lakukan seterusnya. Dan itu kita lakukan kepada siapa saja. Jangan kita batasi nih, karena ifsa'us salam, menyebarkan perdamaian itu kepada siapa saja. Dan itu harus kita tampilkan sebagai muslim yang sejati, menampilkan Islam yang cinta damai. Jadi kalau ada teroris itu isu-isu yang tidak benar tentang Islam, dan semua sekarang sudah terbuka. Sehingga apa yang terjadi di dunia, bahwasanya ada isu teror itu sebenarnya bukan Islam. Dan kalaupun dia beragama Islam, dia menyalahgunakan ajaran Islam, seperti itu. Oke, wah luar biasa sekali nih Gus Najib. Jadi buat happy people yang ada di rumah, jangan hanya terbatas sama orang-orang tertentu aja nih. Kalau mau mengungkapkan kasih sayangnya sama orang tua juga, sama saudara juga gitu ya Gus ya. Betul. Oke, baik. Nah, masih ada pertanyaan selanjutnya nih Gus.
ada juga nih Gus fenomena di mana kalau malam Valentine itu dirayakan dengan pesta dan hura-hura. Nah kalau menurut Gus Najib sendiri gimana nih Gus? Iya, pesta Fenomenanya. itu kalau dalam bahasa Arab itu adanya walimah. Jadi walimah itu pesta. Dan di Islam juga banyak walimah itu pesta-pesta itu banyak. Oh, gitu. Dan diwadahi dalam Islam juga ada walimatul urus itu pesta pernikahan. Ada walimatul wakiroh itu pindah rumah. Dan banyak walimah apa yang lain seperti walimah akikoh ketika bayi sudah berumur 7 hari dan diberi nama itu walimah akikoh. Dan itu Neng Zila, itu sesuai dengan tuntunan dari ajaran Rasulullah SAW. Jika kita melihat sekarang ini fenomena Valentine ini adalah hari kasih sayang, maka kita juga sudah merayakannya lebih dulu. Akan tetapi cara merayakan kita, cara berpesta kita, itu kita harus kaji, kita harus teliti sehingga pesta-pesta yang kita lakukan ini tidak keluar dari koridor tuntunan dari Rasulullah SAW. Karena itu kalau memang ada pesta yang kemudian berhambur-hamburan, kemudian apa tadi? Yaitu merayakan dengan hura-hura gitu, Gus. Hedon gitu Gus. Iya. Jadi kalau kita lihat dari konsep Islam itu di dalam Al-Quran ada innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Bahwasanya orang yang menghambur-hamburkan, yang poros itu termasuk saudaranya setan. Kita tahu bahwa saudaranya setan itu pasti celaka, pasti tercela dan pasti dilaknat oleh Allah. Karena itu jangan sampai kita mengikuti langkah setan. Kalau kita mengikuti langkah setan, maka kita juga akan menjadi orang yang dilaknat oleh Allah. Dan mengenai pesta yang berhambur-hamburan itu, sebagai seorang muslim, mari kita jaga diri kita batasi diri kita, bahwasanya memang jiwa muda penuh gejolak. Akan tetapi gejolak ini mari kita arahkan ke tempat yang mewadahi dari sisi syariat Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Seperti itu. Oke, terima kasih nih Gus Najib jawabannya ya. Jadi kita harus menjaga diri kita, batasi diri kita supaya tidak ikut terlalu heboh atau hedon di luar sana ya Gus ya. Betul nih Zila, ya. Oke, nah sekarang kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih Gus Najib. Iya. Ini saya rasa juga banyak yang ingin mempertanyakan ini juga nih Gus ya. Ada yang tanyanya gini nih Gus. Apa sih yang harus kita lakukan baiknya gitu ya Gus ya, kalau orang terdekat kita, mungkin teman, saudara, itu ada yang merayakan Valentine, bahkan bisa jadi kita diundang nih Gus di acara Valentine tersebut gitu. Menurut Gus Najib gimana nih, apa yang baiknya kita lakukan? Iya, sebagai seorang muslim memang ada dakwah itu undangan-undangan yang harus kita hadiri nih Zila. Jadi seperti kita ketika diundang untuk walimahan, itu wajib kita hadir, dan di situ memang terdapat hukum yang mewajibkan kita untuk hadir di acara tersebut. Nah, konteks dari undangan Valentine di sini perlu kita lihat kembali. Kalau memang di situ banyak sekali kemudian manfaat, bahwa di situ kita bertemu dengan banyak orang, sarana silaturahim, bahwa di situ kita ada tambahan wawasan, keilmuan, terutama mendambah kedekatan kita kepada Allah, maka alangkah baiknya kita menghadiri acara yang dalam tulisannya adalah Hari Valentine, tapi isinya nih Jela, banyak sekali kebaikan, banyak sekali kemanfaatan. Maka undangan-undangan seperti itu jangan kita lihat dari undangannya saja, artinya dari tulisannya saja Hari Valentine, undangan Valentine, tapi tetap kita lihat isi dari acaranya tersebut. Seperti itu nih Zila. Oke, baik. Terima kasih Gus Najib atas penjelasannya ya. Iya, jadi sama-sama. kita lihat dulu nih manfaatnya ada nggak gitu kan ya, kebaikannya Betul, ada iya. nggak di sana gitu Iya. kan ya. Baik, terima kasih Gus. Nah, untuk happy people yang ada di rumah, saat ini podcast Nezila membuka kesempatan nih untuk semua UMKM nih Gus yang ada gitu ya, di ya. seluruh Indonesia mungkin ya, yang ingin mempromosikan produk-produknya, silakan saja nanti bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Seperti itu. Kita istirahat sejenak nih Gus sambil menikmati Oke. kopi Wong NU. Iya, Nanti saya kita minum lanjut kembali. ngobrol-ngobrolnya ya Gus. Monggo Iya. silakan. Alhamdulillah. Wong NU Coffee terbuat dari biji kopi original Java Ijen Raung. Tersedia varian kopi Arabica Magic
dan Robusta Edik. Menggunakan kemasan take away sehingga lebih praktis dan higienis. Bawa praktisnya Wong NU Coffee kemana saja. Wong NU Coffee, ngopi enak, kapan saja, di mana saja. Masih di studio GF Wedding Service dan ditemani oleh Wong NU Coffee beserta owner GF Wedding Service yang masih setia di sini bareng kita, Gus Najib. Nah, alhamdulillah Gus Najib masih betah ya di sini, happy people yang ada di rumah. Kita masih mau tanya-tanya banyak nih, mumpung Gus Najib ada di sini. Kalau nggak gitu nggak dapat waktunya Gus Najib nih, happy people yang ada di rumah. Oke, langsung saja ya Gus Najib. Kita tadi udah bahas tentang Valentine, di mana konsep Valentine itu sebenarnya hari kasih sayang atau hari di mana kita mencurahkan kasih sayang kita. Nah, penasaran nih Gus, saya penasaran pengen tanyanya gini. Kalau di dalam rumah tangga, terus kemudian hubungan kita dengan orang tua gitu kan ya, kemudian juga dengan teman kerja kita kan pasti juga ingin mencurahkan kasih sayang kita. Konsepnya gimana sih Gus? Kalau ingin mencurahkan kasih sayang terhadap pasangan kita dalam membina rumah tangga nih Gus, gimana nih Gus? Iya betul. Jadi kalau kita ngomong konsep nih Zila, bahwasanya yang kita contoh itu harusnya adalah contoh yang paling sempurna. Oke. Dan tidak lain kalau dalam agama kita yaitu sosok baginda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mencontohkan dengan sempurna dalam semua bidang. Beliau adalah sosok ayah yang sempurna, seorang orang tua yang sempurna, seorang jenderal perang yang sempurna. Dalam bidang entrepreneur juga beliau adalah pedagang yang ulung dan handal. Dan itu dicontohkan beliau dengan sempurna dalam catatan sejarah bisa kita baca. Dalam hal kasih sayang di dalam rumah tangga Nezila, beliau itu dalam catatan sejarah bisa kita baca. Bagaimana beliau tidak lupa untuk senantiasa bermain, walaupun remeh mungkin bagi kita remeh. Dicontohkan bahwasanya beliau itu sering ketika bermain dengan Aisyah, Siti Aisyah, istri beliau. Itu beliau mengajak bermain lari-lari, bermain lari-larian. Jadi suatu ketika majelis Rasulullah itu dipanggil, semua sahabat itu dipanggil, kemudian Rasulullah itu kemudian mengajak lomba lari sama Siti Aisyah. Di saat itu Rasulullah sengaja memang mengalah, kemudian Siti Aisyah begitu senangnya beliau bisa mengalahkan Rasulullah SAW. Kemudian di kesempatan lain yang Zila, Rasulullah itu kemudian memanggil lagi sahabat-sahabat. Dan saat itu dalam cerita sejarah itu Aisyah lebih bertambah gemuk, sehingga waktu itu memang diajak lomba kembali sama Rasulullah. Kemudian dalam lomba itu yang menang adalah Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan ketika sudah menang mengalahkan Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan ini adalah pembalasan kekalahanku waktu itu. Seperti itu. Gitu. Jadi ya, konsep kasih sayang yang ditampilkan Nabi itu begitu luar biasa. Sampai hal-hal yang sekecil itu ya seremeh itu tidak beliau lupakan. Karena kasih sayang itu nih, kadang itu bentuknya bermacam-macam. Kalau kita hanya melihat dari sisi materi saja, maka kita akan begitu berat untuk melakukannya. Dan di sisi Rasulullah, itu begitu menunjukkan kasih sayangnya dari contoh-contoh yang bisa kita semua lakukan. Seperti itu tadi, mengajak bermain, bagaimana menyentuh dengan kelembutan, kemudian mengajak ngobrol dengan omongan yang lembut. Dan itu adalah bentuk-bentuk kasih sayang beliau. Sehingga hal ini, jika kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ucapan kita akan menjadi simbol kasih sayang. Perbuatan kita akan menjadi simbol kasih sayang. Perbuatan kita dan seluruh organ tubuh kita, bahkan sikap kita itu akan menjadi simbol-simbol kasih sayang tersebut. Kepada siapa saja, kepada orang tua. Ada pendidikan di dalam Islam itu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan kasih sayang kepada mereka. Artinya tidak membentak mereka, karena di dalam Al-Quran juga kita membentak saja tidak boleh. Wala taqul lahuma uffin, mengatakan uff saja tidak boleh, apalagi lebih dari itu. Dan ini penting sekali kita lakukan karena konsep keislaman itu bagaimanapun juga teladan kita adalah Rasulullah SAW. Sehingga dalam hal menjaga kasih sayang seperti ini kita tunjukkan kepada siapa saja, termasuk teman kerja kita bahkan. Sehingga di kantor itu
tercipta atmosfer yang penuh cinta kasih, penuh kasih sayang. Sehingga dalam bekerja pun kita juga nyaman Neng Zila. Seperti itu. Kalau memang di dalam kantor itu sudah tercipta suasana yang penuh kasih sayang, maka dalam bekerja apapun, dalam berhubungan dengan siapapun di tempat kerja, kita akan mudah mengaplikasikan pekerjaan kita sehari-hari di kantor maupun di luar kantor seperti itu. Permisi, paket. Paket apa? Oh oke, ini ada, wah seru banget, ada ada donat sosis nih Gus Najib. Wow, enak sekali enak tuh. sekali nih Gus Najib. Monggo Gus Najib. Wah, ini kalau bisa saya bawa pulang aja ini sebagai gitu ya, bentuk Gus? kasih sayang saya sama istri nih. Oke, baik. Gitu ya Gus ya. Nanti boleh silakan ini dibawa pulang karena donat sosis ini Gus Najib ini enak banget dan murah lagi. Cuman Rp10.000 aja udah dapat 2 donat sosis ini Gus Najib. Oh iya. Iya, monggo silakan Gus Najib. Nah, ini diproduksi oleh salah satu UMKM di Surabaya. Saya taruh sini dulu ya, Gus. Oke, ya, taruh sini dulu. Jadi buat teman-teman yang memiliki usaha di luar sana yang tergabung dalam UMKM, silahkan hubungi nomor di bawah ini biar bisa dipromokan di podcast Nexzilla. Baik, Gus, kita sekarang mau tanya lagi nih. Ada nggak sih Gus pesan dan titipan-titipan nih buat para pemuda atau anak-anak muda yang sekarang ini mau merayain Valentine gitu Gus. Nah, pesannya apa nih Gus? Iya, jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang mudorot yang akan menimbulkan kemaksiatan dan menimbulkan dosa-dosa yang baru. Karena itulah, mari tetap kita memberikan coklat, mari kita tetap memberikan hadiah, bunga dan lain sebagainya. Akan tetapi di dalam hati kita niatkan bahwasanya kita berniat untuk menyebarkan kasih sayang, menyebarkan kedamaian, menyebarkan cinta dan kasih kepada seluruh alam semesta. Begitu Nexzilla. Oke, baik. Terima kasih banyak Gus Najib atas waktunya. Sama-sama Nexzilla. Sudah hadir di podcast Nexzilla dan terima Sama-sama, kasih ya. juga sudah didekorkan nih dekorasi podcast Nexzilla yang begitu cantik ya. Baik, terima kasih Gus Najib. Semoga kita nanti bisa dipertemukan kembali di podcast Nexzilla. Boleh ya Gus Najib ya? Nanti datang siap. lagi ya. Selalu siap Nexzilla. Oke, baik. Sampai bertemu lagi happy people yang ada di rumah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.